Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan mudah-mudahan pertemuan kajian kita kali ini diberikan berkah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi kali ini kita masih akan membahas masalah yang bertemakan dengan riba. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas riba dain. Maka pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang masalah riba fil riba di dalam jual beli. Kenapa kita mesti membahas riba dalam jual beli? Karena memang mayoritas kaum muslimin itu bertransaksi jual beli. Maka transaksi jual beli itu kadangkala dia terjatuh kepada riba jika kita tidak mengetahuinya. Kenapa juga kita bahas riba baik ini? Ternyata dibahas riba baik di dalam kitab fikih muamalah, ya. Ternyata di situ disebutkan oleh para fuqaha, para ulama ahli fikih dari kalangan berbagai mazhab, berbagai mazhab, ya. Maka kita lihat mereka menyebutkan ada ainul riba, ada harta ribawi. Para ulama sepakat harta ribawi itu ada 6 saja. Ini semua para ulama sepakat dari berbagai mazhab atau mazhab para ahli fikih. Apa saja 6 komoditi riba itu yang mesti kita ketahui, yang terkategori dengan ainul ribawi, barang atau harta ribawi tadi. Yang pertama disebutkan yaitu emas. Kemudian yang kedua adalah perak. Yang ketiga adalah gandum. Yang keempat syair jenis gandum. Yang kelima adalah kurma. Yang keenam adalah garam. Jadi 6 komoditi ini atau barang atau harta 6 ini tadi termasuk harta ribawi. Kalau 6 barang yang disebutkan tadi termasuk harta ribawi, maka transaksinya pun harus memenuhi tuntunan yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibadah ibn Samit bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadh-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-birru bil-birri was-sa'iru bis-sa'iri wal-milhu bil-mulhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih dari Imam Muslim itu, apabila terjadi tukar menukar, jual beli barang antara emas dengan emas, antara perak dengan perak, antara gandum dengan gandum, antara syair dengan syair, antara kurma dengan kurma, antara garam dengan garam, sejenis dan termasuk dia komoditi harta ribawi, maka kata Nabi SAW transaksi jual belinya harus memenuhi syarat sebagai apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mislun bi mislin, sawaun bi sawain, yadan bi yadin. Maksudnya kata Nabi SAW,
kalau terjadi tukar menukar barang komoditi ribawi tadi yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, yang pertama syaratnya supaya tidak terjatuh kepada transaksi ribawi, yang pertama harus sama timbangan dan takarannya. Jika emas 1 kilo ditakar dengan emas 1 kilo juga, dibarter dengan emas 1 kilo juga, jual belinya juga dengan 1 kilo juga. Nah, itu dia. Yang kedua, kata Nabi SAW, yadan biyadin, mesti lakukan dengan tunai, tidak boleh dengan tidak tunai. Emas dijual dengan emas 1 kilo, terjadi barter, mesti sama takarannya 1 kilo 1 kilo dan mesti lakukan tunai. Maka kalau seperti ini, Allah tidak terjadi transaksi ribawi kepada harta benda yang ribawi tadi jika diperjualbelikan. Jadi syaratnya dua. Kalau barangnya komoditi ribawi tadi sejenis dia, ya, syaratnya dua. Jika terjadi transaksi jual beli supaya tidak riba, syaratnya dua. Yang pertama adalah sama takaran timbangannya, yang kedua yadan biyadin, yakni dilakukan dengan tunai. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis ini selanjutnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ikhtalafat hadhil asnaf," kalau terjadi perbedaan jenis terhadap 6 komoditi harta ribawi tadi, tidak sejenis dia, ya, terjadi transaksi terhadap 6 komoditi ribawi tadi, namun tidak sejenis, emas dengan perak, tidak sejenis, bukan emas dengan perak, ya. Maka kata Nabi SAW, bai'uhu kaifa syi'tum, jual belilah terserah kalian. Artinya ukurannya tidak harus sama. Boleh emas 1 kilo dengan perak 20 kilo, tak mesti sama kalau tidak sejenis. Namun Rasul SAW mengatakan ingkana yadan biyadin, kalau dilakukan dengan tunai. Jadi kalau 6 harta ribawi tadi, komoditi barang ribawi tadi, dilakukan transaksi jual beli, barterkah atau apakah namanya, bukan terjadi transaksi. Kalau tidak sejenis, maka syaratnya satu aja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tunai, walaupun tidak sama takarannya. Maka dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih ini, para ulama yakni mudah saja supaya kita cepat memahaminya. Kalau barang komoditi ribawi yang 6 tadi terjadi transaksi yang sejenis, yakni emas dengan emas misalkan, maka syaratnya dua, harus sama timbangan dan tunai. Kalau tidak sejenis, diantara barang ribawi tadi, komoditi yang 6 tadi tidak sejenis dia, emas dan perak, tidak harus sama timbangan, tapi mesti lakukan dengan tunai. Pertanyaannya sekarang, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin, ya, bahwasanya apakah 6 barang komoditi ribawi ini tadi yang disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih dalam riwayat Imam Muslim ini tadi, ya, apakah bisa atau boleh dikiaskan dengan harta benda yang lainnya selain daripada 6 barang komoditi ribawi tadi? Ternyata kita membaca kitab-kitab fikih, ternyata para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat mazhab Al-Zahiriyah yang diusung oleh Abu Dawud Al-Zahiri. Itu mengatakan bahwasannya 6 barang komoditi ribawi tadi, emas, kemudian perak, gandum, syair, kurma dan garam, tak bisa menurut mereka dikiaskan dengan harta benda yang lainnya. Karena kata mereka, nas Rasul SAW yang ada adalah 6 komoditi ribawi ini tadi, tidak disebutkan kepada harta benda yang lainnya. Maka mereka hanya berfokus kepada
6 komoditi ribawi dan hadisnya sahih, dan mereka mengatakan tidak boleh kita kiaskan dengan harta benda yang lainnya karena Nabi SAW tidak menjelaskan hal yang demikian tadi. Ini menurut pendapat mazhab Zahiri. Pendapat yang kedua, pendapat kebanyakan para ahli fuqaha, jumhur ahli fikih, ya, jumhur ulama. Mereka mengatakan, ya, bahwasanya 6 komoditi ribawi ini bisa dikiaskan dengan harta benda yang lainnya. Karena memang kalau seandainya tidaklah berlaku kias terhadap satu hukum dan memiliki ilat atau alasan yang sama, maka tentunya syariat ini tidak akan tegak dan tidak terdapat keadilan. Makanya berlaku kias terus. Kias disebutkan dalam Al-Quran ada, disebutkan dalam hadis Nabi ada, disebutkan dalam asal-asal para sahabat ada. Salah satu contoh, kalaulah kita tidak melakukan kias pada hari ini, mungkin khamar yang di zaman Nabi SAW saja yang haram. Sebab hanya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi hanya khamar saja yang diharamkan Nabi SAW. Kalau kita tidak menggunakan kias, ya. Sedangkan zaman sekarang banyak jenis khamar. Ada sabu-sabu, ada ganja, ada narkotika, ada pil ekstasi dan sebagainya. Ya. Kalau kita hanya memfokuskan, yakni hanya nas yang ada di Al-Quran dan hadis saja, tidak kita kiaskan hukumnya kepada yang lainnya, padahal yang lainnya memiliki sifat dan alasan dan ilat yang sama dengan hal tersebut, maka tentunya tidak akan tegak keadilan syariat ini dan tidak akan pernah tegak, yakni hukum di atas bumi ini. Maka jumhur para ulama mengatakan bisa dikiaskan dengan hal yang lainnya. Maka khamar di zaman Nabi dikiaskan dengan, yakni narkoba sekarang, sabu-sabu, ganja dan sebagainya tetap haram karena memiliki ilat yang sama, alasan yang sama, sifat yang sama seperti khamar tadi. Maka para ulama tidak ragu lagi, yakni mengharamkan narkoba dan yang semisalnya tadi, walaupun tidak ada di zaman Nabi SAW. Inilah kias tadi, begitu adilnya syariat Islam ini tadi. Maka oleh karena menurut jumhur para ulama ahli fikih, yakni bahwasanya 6 harta ribawi ini tadi bisa dia dikiaskan dengan harta benda yang lainnya. Hanya saja para ulama berselisih tentang ilat atau alasan untuk bisa dikiaskan dengan harta yang lainnya. Terhadap 2 jenis yang pertama tadi, emas dan perak, ini para ahli fuqaha berselisih banyak pendapat. Apa alasannya atau ilatnya sehingga emas dan perak ini bisa dikiaskan dengan harta benda yang lain? Pendapat mazhab Al-Hanabilah dan Al-Hanafiyah, ya, itu mengatakan bahwasannya alasan atau ilat emas dan perak bisa dia dikiaskan dengan yang lainnya adalah berat dan memiliki takaran, ya. Jadi sesuatu yang memiliki berat dan memiliki takaran menurut mazhab Al-Hanabilah atau Al-Hanafiyah, ya, ini maka dia bisa dikiaskan dengan emas dan perak. Namun pendapat mazhab Al-Hanabilah dan pendapat Al-Hanafiyah ini tadi tentang ilat atau alasan emas dan perak bisa dikiaskan dengan harta benda yang lain, itu banyak menuai kritik para ulama fikih yang lainnya. Kenapa? Kalau seandainya kita menerima ilat atau alasan emas dan perak bisa dikiaskan dengan harta benda yang lainnya hanya semata-mata memiliki berat dan takaran, tentunya betapa berat kaum muslimin untuk bisa menjalankan transaksi kita.
Karena hampir semua barang yang dijual, ya, dijual belikan itu memiliki berat dan takaran. Kalaulah itu kita kiaskan dengan emas dan perak, tentunya akan terjadilah yang haram itu lebih banyak daripada yang halal. Ya, transaksi haram lebih banyak akan terjadi daripada yang halal. Dan ini jelas menyempitkan, bahkan memberatkan kaum muslimin ketika ingin melaksanakan transaksi jual beli tadi. Sehingga ulama fikih lainnya mengatakan, kalau ini kita pakai timbangan dan berat ini sebagai ilat untuk mengkiaskan atau alasan untuk mengkiaskan dengan harta benda yang lainnya, maka tentunya ini tidak sesuai dengan maqaid syariah. Maqaid syariah, tujuan syariahnya adalah yaitu untuk memudahkan kaum muslimin melakukan transaksi daripada jual beli tadi. Ini dia kritik para ulama. Maka sehingga para ulama lain menganggap pendapat yakni emas dan perak ilat atau alasannya untuk dikiaskan dengan harta benda yang lainnya dengan takaran dan timbangan adalah pendapat yang lemah. Kemudian yang kedua, pendapat ulama yang kedua adalah pendapat ulama Asy-Syafi'iyah. Kita di Aceh banyak ulama-ulama yang bermadzhab Asy-Syafi'iyah, ya, dan sebagian Malikiyah. Mereka mengatakan ilat atau alasan emas dan perak tadi bisa dia dikiaskan dengan benda yang lain, harta benda yang lain adalah ghalabal samaniyah. Maksudnya ghalabal samaniyah itu artinya harga emas dan perak itu bisa dikiaskan dengan harta benda yang lainnya. Kalau harta benda yang lainnya itu punya nilai dan nilainya itu bisa diterima secara universal, ya, sebagaimana emas dan perak. Kalau emas dan perak itu kan mata emas dan perak itu semua negara tidak ada yang menolaknya, ya, emas dan perak tidak ada yang menolaknya kalau itu termasuk barang berharga, ya. Tapi belum tentu bisa dijadikan mata uang. Kalau emas dan perak tadi ini berharga, semua dunia menerima emas dan perak, ya, semua dunia menerima emas dan perak. Jadi menurut Syafi'iyah, alasan kalau kita ingin mengilatkan yakni emas dan perak dengan harta benda yang lainnya mesti sama kedudukannya. Seperti emas dan perak, harganya tadi memiliki nilai dan harga seperti emas dan perak, artinya bisa universal menerima keberadaan seperti emas dan perak. Jika tidak ada, maka menurut Syafi'iyah hanya emas dan perak lah ya terkategori sebagai ainul ribawi atau harta benda ribawi, yang lainnya tidak. Sehingga Syafi'iyah itu yakni menganggap bahwasan uang, mata uang di satu negara atau di Indonesia atau yang lainnya, ya, itu tidak bisa dikiaskan dengan emas dan perak. Walaupun uang kita tadi yakni terjadi tukar menukar nilai barang, ya, karena kata mereka kedudukannya tidak seperti emas dan perak tadi, ya. Bahkan mereka mengkiaskan kalau emas ya berbentuk kalung rusak itu masih laku katanya, tapi kalau uang koyak dibelah dua tak laku kata mereka. Inilah kias mereka tadi, ya. Dan pendapat Syafi'iyah tadi berarti emas dan perak sajalah yang tergolong harta ribawi. Adapun uang, walaupun yang memiliki nilai emas dan perak, tapi karena tidak ghalabal samaniyah, tidak menyeluruh diterima di seluruh dunia tadi, tidak seperti emas dan perak, maka tidak berlaku. Sehingga mereka mengatakan yakni uang itu tidak ada harta ribawi. Uang yang kita pegang tidak ada harta ribawi, sehingga bisa jual belikan uang tidak tunai, bahkan berlebih dan sebagainya. Ini menurut Syafi'iyah. Namun para ulama fikih dari kalangan yang lainnya mengkritik pendapat yakni ulama Syafi'iyah tadi dan pendapat sebagian ulama Malikiyah. Mereka mengatakan ilat atau alasan yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah yang mengatakan
mengatakan emas dan perak itu hanya bisa dikiaskan, diilatkan dengan benda yang lainnya kalau yang benda tersebut berlaku seperti emas dan perak, bola bersama, bisa diterima oleh seluruh khalayak dunia. Menurut ulama yang mengkritik ulama Syafi'iyah ini adalah ilat qasirah, termasuk ilat yang pendek, tidak luas, ilatnya pendek. Ilat qasirah di dalam ilmu qiyas itu menurut ulama fikih yang lainnya tadi mengkritik mazhab Syafi'iyah tadi, itu termasuk tidak diterima dalam ilmu qiyas, ya, tidak terima pada ilmu qiyas. Kemudian mereka mengatakan, ya, kalau seandainya uang tidak termasuk harta ribawi, maka uang itu tidak bisa dizakati, tidak ada kewajiban zakat. Jadi misalkan Anda memiliki uang senilai emas dan perak 85 gram emas, ini kan sudah wajib zakatnya. Tapi menurut Syafi'iyah, karena uang ini tidak bisa dikiaskan dengan emas dan perak, walaupun uang Anda sudah mencapai nisabnya 85 gram emas dan sudah berlaku sehaulnya, maka tidak ada zakat pada uang Anda. Misalkan saya memiliki uang 1 miliar, maka 1 miliar di rekening saya tadi di rumah saya, walaupun sudah mencapai nasabnya, bahkan lebih, ya, sudah lebih haulnya, tidak ada zakat pada uang saya, walaupun uang saya 1 miliar. Inilah sisi lemahnya pendapat mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, kata ulama lain yang mengkritik pendapat mazhab Syafi'iyah tentang masalah ini adalah uang yang beredar di satu negara itu dominasinya terjadi transaksi riba. Jika kita tidak mengatakan uang ini sebagai bentuk harta ribawi, maka tentunya transaksi riba banyak yang halal daripada banyak yang riba. Ya, bermudah-mudahan akhirnya terjadi dalam transaksi masalah uang kita. Ya, oleh karena inilah pendapat Syafi'iyah. Mau tidak mau, tentunya mazhab Syafi'iyah akan menerima ini. Konsekuensi daripada ini tadi, tidak mengambil zakat uang atau seseorang tadi jika mencapai nisab emas dan perak 8 gram emas, ya, dan haul, tidak ada zakat bagi mereka tadi, ya, kalau mereka mengambil pendapat Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir, yakni emas dan perak itu bisa dikiaskan dengan harta benda yang lain. Ilat atau alasannya mutlak sama, yang penting ada nilai harganya. Kalau kita lihat, semua barang mungkin memiliki harga. Baju memiliki harga, mobil memiliki harga, ya, emas memiliki harga, perak memiliki harga. Tapi yang mana yang kita pakai? Uang memiliki harga. Yang mana kita pakai sebagai ilat untuk bisa diilatkan kepada emas dan perak tadi? Kalau baju ditukar belikan dengan baju, orang tidak mau walaupun baju itu memiliki harga. Kalau emas ditukarkan dengan baju, orang tidak mau walaupun baju memiliki harga. Ya, mobil ditukarkan dengan baju, walaupun baju itu memiliki harga senilai mobil, tapi tak mau, mungkin orang mau melakukan transaksi tadi. Maka oleh karenanya, tentunya yang berharga di sini adalah uang atau mata rupiah, mata uang yang berlaku di satu negara. Ya, kalau di Indonesia tentunya rupiah. Jadi kita beli emas kan dengan uang rupiah, kita beli mobil dengan uang. Tidak ada orang mau beli mobil dengan emas, jual beli emas. Bahkan walaupun emasnya sama dengan senilai harga mobil tadi, ya, disuruh dulu untuk menukar uangnya tadi, karena takut emasnya palsu atau yang semisalnya, ya. Maka menurut pendapat yang ketiga ini, uang itu bisa diilatkan dengan emas dan perak, karena
karena uang ini hampir sama fungsinya dengan emas dan perak. Ya, bisa dia dijadikan alat tukar, memiliki nilai. Ya, bahkan nilainya ini alat tukarnya itu populer di suatu negara. Ya, bisa laku dan dilegalitas dengan pemerintah, sehingga uang ini bisa berlaku kias kepada emas dan perak. Kita beli emas 20 mayang dengan uang, kita jual emas kembalinya juga dengan uang, maka uang ini bisa dikiaskan dengan emas dan perak menurut pendapat ketiga ini. Ya, maka kalau uang bisa termasuk hal yang bisa dikiaskan dengan emas dan perak, maka tak boleh jual beli uang kecuali uang itu sama nilainya. Misalnya jual beli uang 1 juta, ditukar mesti dengan 1 juta dan tunai. Ya, kalau tukar 1 juta dengan 1 juta namun tidak tunai, maka termasuk riba, jual beli riba. Ya, atau berlebih 1 juta ditukar dengan 900.000 recehan, ya, makanya termasuk riba. Jadi inilah bincang-bincang kita, sharing-sharing kita tentang masalah ilat atau alasan emas dan perak untuk bisa dikiaskan dengan harta benda yang lain. Saya sudah paparkan 3 pendapat tadi, dan masing-masing pendapat tadi tentu memiliki kelemahan. Ya, mudah-mudahan kita yakin ya mana pendapat 3 tadi yang terkuat. Ya, menurut pendapat Wabah Juhel saja, mazhab Syafi'i saja, yang ahli pakar Syafi'i, dia keluar dari mazhab Syafi'i dalam masalah hal ini. Dia lebih mencocoki mazhab yang lainnya. Artinya uang bisa disetarakan dengan emas dan perak. Assalamualaikum.